Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-107 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Luka-luka yang diderita Arya Dwi Pangga agak parah. Dan yang paling berat adalah lengan kirinya yang patah. Nyi Lemus kebingungan melihat majikannya mendadak pingsan. Tapi kemudian dia punya gagasan memanggil seorang dukun patah. Maka perempuan tua itu pun bergegas pergi meninggalkan Arya Dwi Pangga yang tak sadarkan diri. Sementara itu, Arya Kamandanu sedang dalam perjalanan menuju Manguntur Selatan ke rumah Pamungsu. Kudanya yang berwarna coklat tua kelihatan tegar dan perkasa ketika memasuki wilayah desa Manguntur, menapak di atas jalan berbukit-bukit. Benarkah ini rumah Pamungsu? Iya benar. Tuan siapa? Saya Arya Kamandanu. Arya Kamandanu? Kalau begitu, Tuan adalah saudara muda Gusti Arya Dwi Pangga. Iya, Arya Dwi Pangga itu kakakku. Apakah Tuan mencari Gusti Dwi Pangga? Wah, sayang sekali. Tidak, saya tidak mencari Arya Dwi Pangga. Saya mencari seorang wanita bernama Mesin. Apakah dia ada di sini? Mesin? Kami tidak mengenal wanita yang bernama Mesin. Di rumah ini hanya ada seorang wanita, dan itu adalah istri saya ini. Iya, benar Tuan. Kami tidak berbohong. Di rumah ini wanitanya ya hanya saya ini. Dan nama saya bukan Mesin, Tuan. Istri saya ini nama kecilnya Taberi, bukan Mesin. Maaf, saya tidak percaya. Saya yakin wanita yang saya cari ada di sini. Mengapa kalian tidak berterus terang saja? Berterus terang bagaimana, Tuan?
Orang yang Tuan cari tidak ada di sini, Tuan. Mungkin salah. Mungkin dia tinggal di rumah yang lain, bukan di sini. Kalau begitu saya tidak mempunyai pilihan lain. Saya terpaksa menggeledah rumah kalian. Tunggu Tuan, tunggu. Saya tahu kalian telah berdusta. Kalian berusaha melindungi kepentingan kakak saya. Tuan. Arya Kamandanu tidak lagi mengindahkan teriakan Pamungsu. Dia langsung menyerbu masuk ke dalam rumah. Bagaimana Tuan? Bukankah sudah kami katakan tidak ada? Tuan sudah lihat sendiri kan, bahwa tidak seorang pun tinggal di rumah ini, kecuali kami sendiri, Tuan. Ruangan apa di sebelah itu? Itu gandok, Tuan. Ruangan tempat kami menyimpan barang-barang. Kalau kebetulan panen jagung, ketela rambat, bawang atau palawija, kami selalu menyimpannya di ruangan itu. Mungkin wanita yang Tuan cari itu berada di rumah lain, Tuan. Mungkin di rumah tetangga kami. Yang jelas bukan di sini, Tuan. Baiklah, saya percaya. Tapi sebelum pergi, saya akan memeriksa gandok itu dulu. Tuan, tidak ada apa-apa di situ. Nyi Pamungsu menggamit tangan suaminya. Mereka kelihatan cemas. Mereka hanya bisa melihat Arya Kamandanu yang terus melangkah ke arah gandok atau rumah kecil yang ada di sebelah. Ruangan ini jelas ditempati orang. Bukan ruangan untuk menyimpan hasil panen seperti yang dikatakan istri Pamungsu. Oh, bukankah selendang ini yang biasa dikenakan Meisin? Ya. Aku ingat, dia sering mengalungkan selendang ini untuk menahan udara malam yang dingin. Oh, kalau begitu, dia benar-benar ada di sini. Tapi, kemana dia sekarang? Apakah dia sudah tahu kedatanganku kemudian bersembunyi? Oh, ada jalan melalui belakang gandok ini. Nah, aku lihat banyak tapak kaki manusia. Ke arah mana jalan ini ya? Pasti menuju ke suatu tempat. Baiklah. Aku akan mengikuti jalan setapak ini. Arya Kamandanu lalu melangkah ke arah jalan setapak. Kemudian dia mulai menyusuri jalan itu yang banyak terdapat tapak kaki manusia di tanah yang lembab. Semua ini gara-gara siapa, Kakang? Gara-garamu juga, kan? Karena kau tidak berani mencegah keinginan Gusti Dwi Pangga. Kau menuruti saja apa kata-katanya. Nah, akhirnya kita yang ketiban susahnya, Kang. Sebentar, Nyi, sebentar. Semua ini kulakukan untuk siapa? Untuk kita, bukan untukku sendiri. Coba, kalau sampai aku berani mencegah keinginan Gusti Dwi Pangga, lalu Gusti Dwi Pangga marah dan kecewa, apa kita juga tidak susah? Aku akan dipecat. Nah, penghasilanku akan merosot. Kita akan menjadi miskin lagi. Bahkan mungkin kita akan miskin seumur hidup. Kau mau kita miskin seumur hidup? Iya, jangan sampai begitu, Kang. Maka itu, semua ini bukan salahku. Lalu salah siapa? Sebenarnya yang kebangetan itu ya Gusti Dwi Pangga, Nyi. Tapi ya, aku mau bagaimana lagi? Kita butuh uang, ya kan? Iya, memang, Kang. Seringkali uang bisa membunuh hati nurani manusia. Apa Tuan Kamandanu itu masih ada di gandok? Sudah tidak ada. Sudah pergi lewat pintu belakang. Waduh, kalau begitu dia pasti menemukan Nona Mesin. Kakang, dari mana ya dia bisa kenal Nona Mesin itu? Entahlah dari mana. Oh iya,
Mungkin dari istrinya Gusti Dwi Pangga, dari Nini Ratih. Mungkin Nini Ratih pergi ke Kurawan, lalu melaporkan perihal Nona Mesin pada ayah mertuanya. Nah, sekarang ayah mertuanya, Empu Hanggareksa, menyuruh adiknya Gusti Dwi Pangga menyusul Nona Mesin kemari. Aku heran. Laki-laki seperti Gusti Dwi Pangga itu, apalagi yang dicari? Punya istri cantik, punya anak, punya kekayaan dan usaha dagang yang maju pesat. Kok masih juga menggait wanita lain? Namanya laki-laki, Nyi. Selalu saja kurang puas. Sudah punya dendeng sapi, masih pengen dendeng celeng. Nanti pengen lagi dendeng babi. Lalu dendeng ular atau kancil. Pokoknya selalu tidak puas. Kakang, apa semua laki-laki begitu? Iya, katanya sih begitu. Kau juga begitu? Ya tidak, kalau aku tidak, Nyi. Awas kau. Kalau kepingin dendeng macam-macam, kupingmu atau hidungmu nanti ku geprek, ku buat dendeng. Aduh, lepaskan, Nyi. Aduh, sakit. Sementara itu, setelah menyusuri jalan setapak, maka Arya Kamandanu tiba di tepi sungai yang besar. Dan di atas sebongkah batu hitam yang berbentuk pipih, dia melihat seorang wanita sedang duduk memandang arus sungai di depannya. Mesin. Apa yang kau lakukan di sini, Mesin? Aku melihat arus sungai di depan itu. Kau ingat pertemuan kita yang pertama dulu? Waktu itu aku tengah kebingungan mencari 3 jenis daun untuk ramuan obat suamiku yang terluka parah. Kau kutemui sedang duduk di akar pohon sambil memandang arus sungai di bawahmu. Kau lalu berkata bahwa arus sungai itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Iya, aku memang pernah mengatakannya padamu. Waktu itu aku masih menjadi seorang pengembara yang tak tentu, yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Aku hidup hanya sekedar hidup saja, tak mempunyai rencana, tak mempunyai tujuan ataupun arah. Kakang, kukira semua manusia adalah pengembara dalam rimba belantara kehidupan yang serba tak pasti ini. Tak seorang pun tinggal menetap di suatu tempat, walaupun hanya dalam waktu sehari saja. Semua pasti akan mengalami perubahan, perpindahan, pergeseran. Mesin, mengapa kau pergi meninggalkan Kurawan? Aku tidak percaya bahwa kau tidak tahu mengapa aku pergi dari Kurawan, Kakang. Kau membuat kami semua kebingungan. Aku sampai mencarimu siang malam. Sudah berapa puluh desa ku jelajahi, berapa puluh bukit ku daki. Tapi kau tak kutemukan juga, Mesin. Ayahanda Hanggareksa sangat menyesal. Dan sekarang beliau dalam keadaan kurang sehat. Mengapa kau pergi, Mesin? Mengapa kau lari dari kami? Kalau kau tidak suka pada kami, kalau ada yang mengganggu pikiranmu selama tinggal di rumah kami, kau bisa berterus terang. Kakang Kamandanu, aku minta maaf karena telah menyusahkan kalian. Tapi aku sebenarnya tidak ingin lebih menyusahkan kalian dengan tinggal bersama kalian di Kurawan. Jangan kau berkata begitu. Percayalah, Kakang. Aku hanya akan menyusahkan kalian. Ayahandamu benar. Kalau ditimbang-timbang, sebenarnya kehadiranku lebih banyak menyusahkan daripada menguntungkan. Aku adalah wanita asing. Aku datang dengan membawa masalah yang berat sebagai pelarian atau buron pemerintah. Apakah kau merasa mendapat ketenangan di sini? Aku tidak tahu, Kakang. Sungguh,
Aku tidak tahu. Bukankah kau ingin memperoleh ketenangan? Khususnya ketenangan batin, ketenangan jiwa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu lagi apa sebenarnya yang kucari dalam hidup ini. Aku hanya merasa seperti benalu yang tumbuh menumpang dalam tubuh pohon lain. Tapi aku tak ingin menjadi benalu, Kakak. Karena itu akan merusak pohon-pohon yang dibutuhkan orang banyak. Sudahlah, Mesin. Ayahanda sangat menyesal. Dan beliau sekarang sangat mengharapkanmu untuk kembali ke rumahnya. Tidak, Kakak. Aku tidak bisa. Mesin, Aku tidak bisa, Kakak. semua ini masih bisa diperbaiki. Kembalilah ke Kurawan. Dan lihat, semuanya akan menjadi baik seperti semula. Tidak, Kakak. Aku tidak mau kembali ke Kurawan. Apakah karena Arya Dwi Pangga? Aku tidak bisa mengatakannya padamu. Aku tidak bisa berterus terang padamu. Ini adalah persoalan yang sangat pribadi. Baiklah. Aku tidak akan memaksa. Maafkan aku, Kakang Kamandanu. Kau bebas. Kau boleh tinggal di mana kau suka. Kakang, kau jangan salah paham. Aku pulang. Semua ini gara-gara Kakang Dwi Pangga. Dialah biang keladinya. Dia selalu mengacau ketenanganku. 5 tahun yang lalu, dia hampir saja membuatku gila karena Nari Rati. Sekarang dia akan mengulanginya dengan Mesin. Oh, kenapa kau selalu menyakiti hatiku, Kakang Dwi Pangga? Mengapa kau selalu menginjak-injak harga diriku sebagai laki-laki? Apa salahku padamu? Apa salahku? Bagaikan orang gila, Arya Kamandanu duduk berguncang-guncang di atas punggung kudanya. Dan kuda itu berlari bagaikan kesetanan, menyusup di sela-sela pohon, melompati parit, menerjang semak belukar. Apa salahku? Nona Mesin? Apa, Nyi? Nona tidak apa-apa? Memang kenapa? Tidak. Saya takut Nona mendapat kesulitan. Tadi ada orang mencari Nona. Dan sepertinya orang itu sudah mengenal Nona dengan baik. Aku pun sudah mengenalnya, Nyi. Dia Kakang Kamandanu. Nona mungkin belum tahu. Dia adalah adik kandung Gusti Dwi Pangga. Apa benar begitu, Nyi? Iya. Gusti Dwi Pangga adalah putra pertama Empu Hanggareksa, seorang pembuat senjata pusaka yang terkenal di desa Kurawan. Lalu, apa maksud Arya Kamandanu datang ke Manguntur ini, Nona? Kakang Kamandanu mau mengajakku kembali ke Kurawan. Tapi aku tidak bersedia, Nyi. Tidak bersedia? Mengapa tidak bersedia, Nona? Apakah Nyi Pamungsu keberatan aku tinggal di sini? Bukan begitu. Nona Mesin jangan salah sangka. Saya hanya tidak ingin Nona mendapatkan kesulitan. Saya tidak ingin Nona Mesin bertambah susah dan menderita. Saya kasihan pada Nona. Terima kasih atas perhatianmu, Nyi. Tapi
saya tak bisa kembali ke Kurawan. Nona Mesin, menurut pendapat saya, mulai sekarang ini Nona harus menjauhi Gusti Dwi Pangga. Bukankah Nona sudah tahu? Bukankah saya sudah menceritakan bahwa Gusti Dwi Pangga sudah punya istri, bahkan sudah punya anak? Jangan menuruti saja apa kemauannya, Nona. Gusti Dwi Pangga itu memang wataknya begitu. Dia sudah terkenal senang bermain-main dengan wanita cantik. Saya tidak ingin melihat Nona Mesin menjadi korban permainan asmara laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sungguh, Nona, saya kasihan pada Nona. Karena itu, kalau Nona kembali ke Kurawan, maka Nona bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Nyi Pamungsu, terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Saya secara pribadi sangat menghargai niat baik Nyi Pamungsu. Tapi rasanya untuk kembali ke Kurawan sudah tidak mungkin lagi, Nyi. Soal hubungan saya dengan Tuan Dwi Pangga, tak ada yang perlu dirisaukan. Saya cukup tahu diri. Saya tidak akan merusak citra seorang wanita dengan menginginkan suami orang. Kakang Dwi Pangga, buka pintunya! Buka pintunya! Aku ada urusan denganmu! Arya Dwi Pangga, buka pintunya! Marilah kita rampungkan urusan kita secara laki-laki. Mana Arya Dwi Pangga? Panggil dia keluar, cepat! Katakan bahwa aku, Arya Kamandanu, menunggu di halaman. Maaf, siapa Tuan ini sebenarnya? Kau siapa? Saya abdi di rumah ini. Nama saya Nyi Lemus. Katakan pada gustimu bahwa Arya Kamandanu yang datang. Tapi Tuan, Gusti Dwi Pangga sedang sakit. Mana mungkin beliau menemui Tuan? Kalau dia tidak bisa keluar, akulah yang akan masuk. Minggir, Nyi Lemus. Nyi Lemus tidak mampu menghalangi Arya Kamandanu. Dia hanya bisa melihat saja dan mengikuti di belakangnya ketika laki-laki perkasa itu menerobos ke dalam. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu terhadap kakaknya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.